Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan merespon hasil pertemuan dari Tifa, Sunarko, dan juga kawan-kawan yang lain, teman-teman. Di mana mereka berkesimpulan mendukung pemakzulan Wapres Gibran. Dan Tifa kembali mengusik ijazah dari Wapres Gibran. Walaupun ketika Wapres Gibran ini masih menjadi wali kota Solo, dia kan sempat menunjukkan ijazahnya kepada wartawan. Dan sempat diambil videonya, diambil gambarnya, dan lain sebagainya. Ternyata itu tidak menyudahi langkah-langkah pembenci ini untuk terus merongrong keluarga Pak Jokowi. Itu artinya, walaupun sekarang Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya kepada publik, itu tidak akan menghentikan kasus ijazah palsu Pak Jokowi. Malah mereka hanya menambah referensi untuk terus menyerang Pak Jokowi. Nah, di tengah isu pemakzulan Wapres Gibran ini, teman-teman, ternyata ya Mas Wapres semakin menunjukkan kelasnya, semakin menunjukkan kualitasnya. Ketika beliau berkunjung ke sebuah daerah, Mas Wapres ini tiba-tiba saja loh menelpon salah satu menteri untuk menyelesaikan kasus yang ada, ataupun bukan kasus, tapi mungkin permasalahan yang terjadi di daerah tersebut. Inilah kerja nyata yang dilakukan oleh Mas Gibran. Dia turun ke daerah, belanja masalah, menyelesaikan masalah. Jadi tidak hanya hadir kemudian pergi tanpa menyelesaikan persoalan, seperti yang selalu di-framing oleh gerombolan pembenci, teman-teman ya. Selain itu, ada video juga di mana ini ramalan tahun 2007 atau 2006 gitu mengenai Pak Jokowi. Kira-kira isi ramalannya apa ya? Nah, untuk menjawab itu, mari sama-sama kita simak videonya berikut ini. Ini gambar tentang buku bertumpuk dengan bendera. Bukunya terbuka, terus ada tulisan menceritakan bahwa sudah tercatat secara alam bahwa negeri kita, ini digambarkan melalui gambar bendera dibagi dua, merah putih. Negeri kita Indonesia akan mengalami bencana, namun alam berbaik hati mendidik seorang calon pemimpin yang munculnya dari sebuah kesederhanaan. Gambarnya rumah yang sederhana. Alam akan membuat dia mencapai kedudukan ini dengan cara yang mengejutkan. Mudah-mudahan sekitar 6 atau 7 tahun dari tahun 2005, orang itu sudah mulai kelihatan, sudah siap. 6 atau 7 tahun dari tahun 2005. Berarti 2012. Wow. Ini ramalan tentang Pak Jokowi kali ya. Pak Jokowi 2012 jadi gubernur Jakarta. Kemudian 2014 jadi presiden. Dan beliau orang yang sangat sederhana. Berasal dari keluarga sederhana. Tidak seperti presiden-presiden yang lain. Lahir dari keluarga yang konglomerat, darah biru. Bukan keluarga sembarangan. Lahir dari teknokrat dan lain sebagainya. Ya sepertinya hanya Pak Jokowi ya yang lahir dari masyarakat biasa gitu. Yang profesinya hanya tukang kayu, teman-teman. Luar biasa. Bisa video call nggak ya? Ini dia belum masuk. Sebentar ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Ini soalnya agenda mendadak. Tapi kalau ada hal-hal yang urgent, yang serius gini ya kita harus turun tangan langsung. Tidak apa-apa. Ya. Turun tangan langsung ya kan. Nah ini Pak Menteri. Sebentar teman-teman, sebelum kita lanjut ya. Ini gaya Mas Gibran ini mirip-mirip Pak Jokowi loh. Pak Jokowi ketika berkunjung ke sebuah daerah, ke sebuah tempat, dan beliau melihat permasalahan ya, kadang dia langsung menelpon salah satu menterinya atau menteri terkait. Wah, luar biasa Mas Gibran. Emang titisan seorang pemimpin ya begini, teman-teman. Pak Menteri, suaranya terdengar ya? Terdengar baik, Mas.
Nah, ini warga Sumber Agung. Ini apa? Saya yakin ini Pak Menteri udah aware tentang problemnya ini dari 2006 tentang tukar guling tanah itu loh Pak. Korban-korban tsunami juga. Mungkin ini Pak Menteri bisa menjelaskan Pak, ini bisa diselesaikan apa enggak gitu loh ya. Kalau bisa saya pulang dari sini selesai gitu. Wow, denger nggak teman-teman? Denger nggak? Waduh. Saya tadi sudah berkumpul dengan beberapa dirjen terkait, Mas Wapres. Insya Allah dengan koordinasi ya, dengan dialog ya antar pihak, insya Allah ini bisa kita selesaikan, Mas Wapres. Kapan Pak Menteri? Kira-kira bisa selesai kapan? Ini Mas, kan ada beberapa pihak, ya ini ada beberapa pihak yang terkait ya, terutama masyarakat di Wonogiri ya. Kemudian juga ada PPK yang terbit atas nama PT BSI serta dengan Pemda ya, dengan Pemda Banyuwangi ya. Nanti kalau kita duduk bareng-bareng, ini polter selesainya bisa selesai segera ini Mas. Paling lama sekira sebulan, paling lambat bisa selesai Pak Wapres. Sebulan loh. Paling lama sebulan selesai. 9 Juli. 9 Juli. Pak? Kapan Pak? Maaf. 9 Juli. 9 Juli. Insya Allah 9 Juli kita eksekusi selesai. 9 Juli dieksekusi selesai. Wow. 9 Juli selesai ya. Halo? Halo ya Pak. Kasih. Bentar. Halo? Ya Pak. Putus. 9 Juli selesai ya Pak ya. Mohon putus-putus. Putus ya. Sebentar. Sinyalnya kurang bagus. Sinyalnya kurang bagus Pak Wapres. Insya Allah Mas Wapres. Saya akan koordinasi, saya turun nanti ke lapangan. 9 Juli ya Bapak Ibu. Ini ditunggu warga Sumber Agung semua ini. Makasih Keren, Pak Mas Menteri. Wapres Ini loh, segera keren banget loh. Tindak lanjuti ya Pak Menteri ya. Jadi setelah nanti saya pulang dari sini, Pak Menteri beserta jajarannya dibantu juga dengan Bu Gubernur, Bu Bupati, Bu Kepala Desa, semua yang ada di sini nanti mohon kerjasamanya untuk mempercepat proses administrasinya. 9 Juli ya Pak ya. Tadi ini luar biasa, Pak Menteri juga langsung rapat sama dirjen-dirjennya. Wow. Dari semua pihak di lapangan. Baik Pak Menteri, ini apa? Saya sudahi dulu video call-nya. Terima kasih sekali untuk bantuannya. Ini warga semuanya apa? Pengen ngucapin terima kasih juga ini. Inilah yang diharapkan oleh masyarakat, teman-teman. Pemerintah hadir di tengah-tengah mereka. Pemerintah hadir ketika mereka sedang mendapatkan sebuah masalah, persoalan, entah itu tentang tanah, entah itu tentang kehidupan mereka. Masyarakat itu butuh loh, sangat butuh kehadiran pemerintah. Dan ketika masyarakat sudah merasakan kehadiran pemerintah, ya masyarakat pasti sudah merasa nyaman dan juga aman. Dan diskusi, dialog, ini kan sangat luar biasa. Masyarakat dan juga presiden, masyarakat dengan wakil presiden, ada dialog yang terjadi, ada sesi curhat yang terjadi. Ini kan pemandangan yang sangat indah, teman-teman. Ini harus dicontoh, ini harus menjadi contoh bagi orang-orang yang ingin menjadi pemimpin di bangsa ini, di republik ini ke depan. Dan saya pikir Pak Prabowo dan Mas Gibran ini adalah paket yang komplit loh. Paket yang sangat komplit. Dan saya berharap di 2029 ketika ada pertarungan pilpres lagi ya, saya harap Pak Prabowo dan Mas Gibran masih berpasangan gitu. Karena ini sudah apa ya, sudah klop banget gitu. Pak Prabowo dengan pengalaman politiknya yang sudah matang, malang melintang, bagaimana pemahaman beliau tentang geopolitik, bagaimana apa ya, buah-buah pikiran Pak Prabowo itu sangat diharapkan untuk bangsa ini, strategi-strategi beliau. Nah, ini kan yang diperlukan. Dan Mas Gibran selaku anak muda
yang memang energinya masih banyak, ya beliaulah yang turun ke masyarakat, berdialog, berdiskusi, menyerap aspirasi. Kalau kata Pak Prabowo, belanja masalah. Kemudian itulah yang dibawa ke menteri-menteri terkait, dirjen-dirjen terkait, dinas-dinas terkait, agar segera diselesaikan. Nah, ini keren banget loh. Kita beruntung sekarang. Kita sangat beruntung di tengah gonjang-ganjing dunia geopolitik yang gak jelas. Kita punya pemimpin sekaliber Pak Prabowo. Dan juga punya wakil selincah Mas Gibran. Ini yang harus kita syukuri, teman-teman. Dan ya semoga pemimpin-pemimpin kita selalu diberikan kesehatan agar bisa terus menyelesaikan, hadir di tengah-tengah persoalan masyarakat, teman-teman ya. Di segmen ketiga ini kita akan membahas motif dari segi pandangan hukum ya, sehingga ini tidak ada, saya lihat, penyelesaian. Nah, sampai saat ini dan di Polda juga seperti itu, stagnan ya, dan laporan daripada pihak yang telah menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu juga telah dihentikan SP2 Live. Dari pandangan hukum ini sebenarnya motif hukumnya seperti apa sih Bang? Sehingga ini terus perang-perang terus gitu loh. Gitu loh. Karena dari segi sisi ya menurut saya ini kan beliau juga nggak jadi presiden gitu kan. Terus mau ada isu, saya lihat ini berarti keputusan itu nggak sah gitu. Keputusan apa udah selesai gitu. So, kalau saya lihat nih lucu, mencari motifnya, saya sendiri pribadi bingung gitu. Bingung ya kan. Ini motif apa sih kamu cari-cari kayak gini? Iya. Toh juga dampak daripada apa yang kalian lakukan itu nggak ada lagi. Iya. Kenapa tidak pada saat jadi presiden atau pada saat dia jadi kontestan? Ini pada saat dia turun kau ribut. Nah, kalau saya lihat motifnya, saya tidak mendahului yang lain. Motifnya yang BSH saja. Barisan-barisan sakit hati aja, yang nggak ada hubungannya dengan apa yang sudah dilakukan Jokowi, tapi mungkin pada pemerintahannya dia mereka mendapatkan dampak-dampaknya kan gitu. Kalau secara personal, apa sih yang mau kau cari? Motif apa sih yang mau kau cari di sini? Karena hasil yang kamu lakukan dia tidak berdampak juga kepada Pak Jokowinya. Terus apa yang mau kau cari sebenarnya? Kalau saya mengatakan terus terang, saya orangnya kan belak-belakan. Sebenarnya kamu pengen tuh bikin carut marut negara ini, pengen buat gaduh aja, ya, sehingga masyarakat kau buat terbelah dengan pola pikirmu. Nah, mereka menganggap bahwa seorang ilmuwan, tapi orang yang sudah cerdas hukum akan menganggap kamu tuh nggak ada apa-apanya, percuma kau punya ilmu, tapi kau lakukan hal-hal kayak gini. Ini yang sangat kita sesalkan. Harusnya ilmu yang kau adakan itu atau yang kau miliki itu harus kau buat membantu membangun bangsa dan negara. Iya, masalahnya Pak, gimana ya? Kalau memang mereka punya ilmu, ya nggak apa-apa sih. Tapi ini masalahnya mereka nggak punya ilmu loh. Nggak punya ilmu, kemudian membuat gaduh ya kan? Aduh, udah kosong, bikin gaduh lagi. Inilah orang-orang ini teman-teman ya. Kita dengarkan lagi tadi. Membangun bangsa dan negara. Nah, membangun bangsa dan negara. Masalahnya ya, entah apa ya, entah apa tujuan mereka sebenarnya. Sudah nggak punya ilmu dan bikin ribut bangsa ini. Aduh, sayang banget gitu loh. Bapak sendiri seperti apa update-nya? Kondisi Bapak membaik, sedang proses pemulihan, dan kalau memang secara visual kita bisa lihat ya, kulit Bapak memang agak berubah. Tapi secara fisik memang secara fisik oke, beliau nggak ada masalah. Beliau sangat-sangat sehat walafiat. Dan tidak ada penyakit lain selain alergi loh. Gimana? Tidak ada penyakit selain alergi loh. Nggak ada. Memang secara medis disampaikan dokter ke kami juga, alerginya beliau itu menyebabkan adanya peradangan. Tapi saat ini proses pemulihannya mulai membaik, sangat membaik. Peradangannya di kulit, terutama di wajah ya Nan? Iya. Kalau autoimun itu kan banyak yang menyebut bahwa Bapak itu autoimun. Autoimun. Iya. Nah, itu mungkin dokter nanti yang lebih detail menjelaskan. kalau di momen ulang tahun ini kemarin ada acara apa aja nih? Mungkin apakah ada acara keluarga juga di dalam? Mungkin. Kemarin kebetulan adik-adik Bapak ya, adik-adik Ibu datang, keluarga datang ke kediaman Pak Joko Widodo.
Nah, kalau rekan-rekan lihat kemarin itu yang di depan ada tumpengan, ada nasi, makanan dan lain sebagainya. Itu dari warga itu yang menyiapkan. Oh, dari warga. Jadi, dari ya? warga yang menyiapkan untuk masyarakat yang datang kebetulan ke kediamannya Pak Wah, Jokowi. luar biasa ya. Jadi spontan warga ini ya Pak? Spontan dari warga. Begitu kecintaan warga kepada Pak Jokowi, teman-teman. Ya, tadi kebetulan Pak Pratik sama Pak Muhajir datang ke kediaman Bapak. Ya, untuk obrolan di dalam kita kurang paham. Tapi yang pastinya karena mungkin momennya pas hari ulang tahun, jadi mengucapkan selamat hari ulang tahun. Dan menegaskan bahwa kondisi Bapak sudah mulai membaik ya. Kondisi Bapak mulai membaik. Siap. Terima kasih. Nah, teman-teman, dengar sendiri kan, kondisi Pak Jokowi sedang mulai membaik dan sedang pemulihan gitu. Jadi ya sebaiknya sih beliau memang tidak bertemu dengan masyarakat dulu, karena kan lelah juga teman-teman. Pak Jokowi kan butuh istirahat. Bayangkan loh, Pak Jokowi itu ketika menemui warga, saya sendiri sebagai saksi, beliau berdiri foto bersama warga, itu kan membutuhkan energi yang ekstra teman-teman. Capek loh, salaman sama warga, foto sama warga. Ya mungkin kita berikan Pak Jokowi waktu untuk istirahat biar beliau pulih cepat, biar beliau bisa segera kumpul lagi bersama masyarakat yang ingin bersuah foto, yang ingin bersalaman, yang ingin mengunjungi rumah beliau. Jadi ya sabar teman-teman ya, para warga sabar. Nanti ada waktunya Pak Jokowi kembali menemui kalian. Nah, sekarang kita berikan dulu waktu untuk Pak Jokowi buat istirahat. Ya, apalagi framing-framing di luar sana kan ketika Pak Jokowi muncul di depan rumah tuh ketika beliau ulang tahun, framing-framing di media sosial itu ya hampir kebanyakan negatif teman-teman. Mereka berpura-pura empati, tapi di belakang itu mereka ya sedikit mengolok-olok Pak Jokowi. Ya kalau memang Anda berempati, cukup doakan beliau. Tidak perlu menjelaskan ataupun menerka-nerka penyakit beliau, autoimun lah, apalah inilah. Ada yang sampai katanya si Tifa itu katanya Pak Jokowi pakai di perutnya gitu dan segala macam. Ini kan analisis-analisis yang ngomong kosong dari seorang dokter. Dia tidak memeriksa langsung orangnya, ya tapi langsung mendiagnosis gitu. Emang boleh gitu dokter melakukan itu? Nah, saya bingung teman-teman. Ya kita doakan teman-teman ya, lagi-lagi kita doakan semoga Pak Jokowi segera pulih dan proses pemulihan beliau dilancarkan oleh Yang Maha Kuasa. Agar ya mungkin kalian sudah banyak yang rindu dengan beliau, sudah banyak yang tidak sabar bertemu dengan beliau, makanya doakan Pak Jokowi agar segera pulih. Dan mengenai video-video yang sebelumnya tadi, motif dari gerombolan pembenci yang ingin mengusut-usut ijazah Pak Jokowi, ya motifnya kalau saya lihat memang mereka hanya ingin mengganggu, ingin ingin merusak psikologi Pak Jokowi, ingin mengganggu kehidupan Pak Jokowi. Ya biasanya kan presiden ketika pensiun itu mau menikmati masa pensiunnya, ingin santai-santai. Ini kan disibukkan dengan kasus, dicari kesalahan-kesalahannya. Bahkan mereka dengan lantangnya mengatakan, nanti kalau Pak Jokowi duduk di meja sidang, di meja hijau, kita cecar pertanyaan, kita tanya dia, ini momen yang saya tunggu-tunggu. Nah, inilah framing-framing yang mereka sebarkan teman-teman. Ya mereka memang hanya ingin melihat Pak Jokowi tersiksa. Nah itulah kenapa kita harus terus mendukung dan juga menjaga Pak Jokowi. Dari serangan-serangan politik, dari framing-framing jahat. Nah inilah tugas kita semua teman-teman. Makanya ketika ada konten-konten seperti konten saya, konten teman-teman YouTuber Nusantara lainnya, silakan Anda sebarkan biar masyarakat semakin banyak yang sadar dan tersadarkan teman-teman ya. Dan terkait Mas Gibran tadi, ya sepertinya memang beliau tidak terganggu dengan isu-isu pemakzulan, isu dan tentang ijazah beliau yang mulai diusik-usik lagi. Ya sebenarnya memang ini isu-isu murahan, remeh-temeh, receh. Di tengah kondisi global mereka masih membahas soal ijazah. Ya harusnya kan kita menatap ke depan teman-teman. Mereka ini memang hanya ingin bikin ribut dan rusuh bangsa kita. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi saya akhiri videonya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.